Judulnya adalah meditasi firman. Pas banget 2020, masuk COVID, saya belajar meditasi. Tidak pakai kata firman ya. Lalu saya ganti namanya, lalu saya setelah belajar dan menjadi bisa menangani masalah, saya mengajar meditasi. Yang saya berikan nama bukan meditasi, tapi saya ganti nama olah nafas ya. Saya belajar yoga, saya belajar tai chi, jigong, lalu saya ubah namanya dalam modul yang sebenarnya diambil dari situ dengan nama body stretching. Maka Anda bisa masuk YouTube, lihat modul-modul itu, ketik aja olah nafas diabetes, Jarot, olah nafas kanker, Jarot, sakit lutut, Jarot, ginjal bermasalah, Jarot, nanti muncul semuanya masalah kesehatan yang bisa dibantu di antaranya dengan olah nafas ya. Nah, waktu saya mulai ngajar meditasi atau olah nafas, mulailah banyak yang komentar, Pak Jarot mulai sesat ngajar meditasi gitu ya. Dan hari ini saya diundang diberi tema, Pak nanti temanya meditasi firman. Ini baru satu-satunya gereja yang ngundang saya dengan memberikan tema meditasi. Tepuk tangan dulu dong. Hei, saya semangat saudara ya. Gue kasih tema meditasi nih ya, walaupun meditasi firman. Oke, sekarang meditasi itu apa? 1, jeda, pause, istirahat. Nggak mikir apa-apa, nggak merasakan apa-apa. Maka sering menjadi pro dan kontra karena waktu belajar meditasi dikasih aba-aba, tutup mata, tangan dikunci, lalu kosongkan pikiran. Kita belajar capek-capek sampai kuliah lalu sudah dikosongkan. Bodoh dong jadinya ya. Tidak mengosongkan ya, tapi mengistirahatkan. Pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan. Manusia, roh, jiwa dan tubuh jiwanya diistirahatkan. Maka hati nurani yang terdalam, orang Buddha bilang tahu sejati. Bagi saya hati nurani terdalam itu roh kita. Kita lahir baru, gak perlu takut mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan. Gak perlu takut meditasi. Karena waktu kita pikiran perasaan diistirahatkan, hati nurani kita, roh kita, ada Roh Kudus. Nanti malah kita bisa dengar suara Roh Kudus lebih jelas, lebih mudah. Karena pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan. Itulah meditasi. Meditasi yang kedua, jeda, pause, maka kitab Mazmur, nyanyi, doa, Daud, selalu ada sela. Sela itu jeda, pause. Itu adalah meditasi. Jeda dari kerutinan hidup, bahkan jeda dari doa ucapan syukur, doa syafaat. Nggak ngomong apa-apa, kita diem. Apa tujuannya jeda? Ganti Tuhan yang bicara. Anda doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan berkati, amin, pergi. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan baik, muji. Luar biasa, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan baik. Lalu kita amin, buka mata, kerja. Kalau saya Tuhan tak tempeleng, kapan saya ngomong gitu. Kamu ngomong terus gitu ya. Dua arah dong ya. Meditasi itu istirahat pikiran, istirahat perasaan. Yang kedua arti meditasi yang ada ayatnya dong Pak. Oke, yang punya Alkitab bahasa Inggris ketik aja meditated on. Ternyata terjemahannya bukan bermeditasilah gitu. Apa terjemahannya? Kalau yang bahasa Inggrisnya meditated on, meditasi. Oke, kita baca aja ayatnya. Itu ayat yang diberikan oleh panitia, oleh gereja ini. Pak, temanya ini gitu ya. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Yang saya munculkan ayat 2 dan 3. Kalau ayat satunya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kuburan mencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, ayat 2-nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang meditated on. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Ini penting. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dampak dari meditasi firman, apa saja yang dibuatnya berhasil, karena apa saja hidupnya berdasarkan hasil meditasi firman. Di mana meditasi itu diterjemahkan dari kata meditated on, tapi diterjemahkan merenungkan. Jadi meditasi itu artinya apa? Merenungkan yang dalam, penghayatan. Arti yang pertama jeda atau pause, kosongkan. Tapi yang kedua artinya adalah penghayatan, merenungkan. Yang dalam ya. Maka ada ayat yang lain nanti kita baca belakangan, tapi tak tampilkan dulu aja yang dalam bahasa Inggrisnya juga meditate on. Itu di Yosua 1 ayat 8. Yang bahasa Indonesianya juga merenungkan.
Oke, boleh file berikutnya. Kalau begitu meditasi firman itu apa? Meditasi firman adalah gimana kita ini bisa istirahat pikiran perasaan, lalu kita dengar suara Roh Kudus mengingatkan firman. Karena tugas Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, kalau Roh itu datang, dia akan mengingatkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus datang, ia akan mengingatkan apa yang kukatakan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Firman. Maka meditasi adalah gimana kita dengar suara Tuhan yang adalah firman Tuhan. Tentu bisa suara Tuhan yang kita dengar audible, Tuhan gak berubah, tapi jarang terjadi. Suara Tuhan dalam hati nurani kita, tapi yang suara Tuhan pasti gak salah adalah yang sudah dikanonkan, yaitu di Alkitab. Tapi Alkitab itu, ayat itu kita gak cari-cari. Itu namanya pikiran kita cari ayat. Kita istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, atau mungkin memang udah gak bisa mikir lagi, udah blank gitu ya. Udah gak bisa nangis lagi, perasaannya udah gak ada. Terus kita diem, tapi tiba-tiba ingat ayat. Nah, itu Roh Kudus bekerja. Lalu yang disampaikan Roh Kudus itu, kita renungkan aplikasinya bagaimana. Itu meditasi firman. Oke, berikutnya kasih contoh. Dua ayat ini yang kembali muncul sering kalau dalam hidup saya ya pada saat tertentu. Saat rugi, saat bangkrut, saat dalam masalah, takut masa depan. Atau saat tiba-tiba muncul berita ya. Amerika menyerang Iran, Iran membalas serang Yerusalem gitu. Pakistan, Afghanistan siap mau perang. Ini perang dunia ketiga atau gimana nih? Ya baru mau beli emas, belum jadi beli, udah naik duluan. Waduh gimana saham saya ini? Kita khawatir ya kan. Lah terus kita ngapain? Pikiran kita apa? Nggak bisa diistirahatkan. Mikir terus, makin banyak mikir, makin gak bisa meditasi firman. Makin khawatir. Coba pikirannya diistirahatkan, jangan mikir emas, jangan mikir saham, jangan mikir yang baru dibeli harganya turun. Jangan mikir berhenti. Perasaan kalau berhenti gitu ya. Nah ingatlah ayat gitu. Misalnya ingat apa kalau saya? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui apa rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rencana damai sejahtera bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenyataannya saya bangkrut. Pegawai yang 300 lebih. Gajinya aja 2,5 miliar per bulan. PHK, demo, waduh waktu bangkrut itu ampun dah. Kan kita orang supplier taruh barang di kita janji 30 hari, 60 hari. Lalu waktunya bayar gak ada uang, waduh ada yang lapor ke debt collector, saya diciduk angkatan tertentu oknum, diancam mau dibunuh. Waduh pikiran gak bisa istirahat loh. Tidur ya jam sebentar, jam 10, jam 11, jam 1 bangun sampai pagi gak bisa tidur. Kenapa? Pikiran kita gak bisa istirahat. Tapi kalau pada saat seperti itu udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Kenyataannya bangkrut, tapi dengar firman Tuhan. Bukan rencana kecelakaan. Nanti akhirnya akan ada ujung ceritanya. Tapi memang waktu ceritanya belum ada ujungnya juga kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Itu kan perjanjian lama Pak Yeremia. 2 ayat lah biar bagus. 1 Petrus 1 ayat 3. Lama baru sepakat. Isinya serupa kalimatnya beda. Petrus 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 ayat diingatkan kita berdiam diri. Bahkan kadang berdoa sebentar berarti gak berdiam diri. Mikir sebentar berarti dalam doa yang kita pikirkan. Tapi akhirnya kita gak berdoa lagi. Kadang ayat lain muncul. Kalau ia yang memberikan anaknya, bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu bersama dengan dia. Yusuf masuk penjara, naik lagi. Saya sekarang bangkrut. Nah Tuhan angkat kembali. Tiba-tiba ayat yang lain berseliweran. Kita gak cari. Itu namanya meditasi firman. Ketika kita bermeditasi yang muncul firman. Firman muncul di saat yang tepat, ayat yang tepat artinya lebih menjadi nyata. Sehingga kita bisa kata ya amin Tuhan amin. Jadi Roh Kudus ingetin ayat kita tinggal amin. Yes benar terima kasih. Bahkan kita bisa menangis, bisa tertawa, bisa berteriak. Bisa tertawa zaman dulu gerakan Holy Laughter ngakak-ngakak. Atau nangis-nangis atau gulung-gulung. Itu respon yang tidak ada ayatnya. Dalam arti respon orang berbeda-beda. Tapi yang pasti mental kita, hati kita kuat sekali karena kita diingatkan ayat. Nah ayat itu akhirnya seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena kita bingung mau jalan ke arah mana. Dapat ayat, yakin kita gitu ya. Tak kasih kesaksian biar gampang. Atau file berikutnya lagi dulu mengenai arti dari semua tadi saya rangkum. Jadi meditasi firman adalah gimana kita bisa dengar suara Tuhan. Dan itu adalah firman Tuhan. Ada ayatnya, bukan di karang-karang. Yang kita tidak cari-cari, tapi dimunculkan oleh Roh Kudus. Karena kalau kita percaya, itu Efesus 1:13, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, jangan takut meditasi. Kalau belum lahir baru, tentu yang muncul bisa macam-macam. Kalau Anda lahir baru, roh Anda ada Roh Kudusnya. Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Nanti Roh Kudus mengingatkan ayat. Dan ayat itu akhirnya menjadi petunjuk nyata dalam tuntunan hidup kita. Kasih contoh biar gampang. Boleh file berikutnya. Itu 2016 Millennial Kills Everything. Mulai 2016-17 seminarnya kalau yang saya ikuti dalam berbagai seminar bisnis. Saya masuk ADI waktu itu, Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia. Waduh, berubah atau punah. Yang belum punya platform buka, bikin startup dan seterusnya. Singkat cerita ya kita bikin dan kita gagal ketika cash-nya untuk branding, untuk marketing habis, untuk ongkos kirim gratis dan segala macam. Duitnya sudah habis ratusan miliar, usernya nggak naik, bukan saham dijual laku, saham nggak ada harganya, saya bangkrut. Jadi sebelumnya kan saya retail, ya ada pabrik juga tutup, lalu bangkrut. Nah ruginya ratusan miliar, stok di gudang ratusan miliar, kongsi saya lihat stok yang expired bulan demi bulan, miliaran, pembuluh darah otak pecah, stroke, 3 bulan gak sadar. Sebulan di rumah sakit, lebih 1,5 bulan di rumah. Saya tidak stroke karena saya orang sanguin, banyak ketawa-ketawa gitu ya, tapi diam-diam stres. Orang sanguin stres gak ketahuan, tahu-tahu mati. Saya gulanya 500-600. Jadi mau tidur tuh gulanya 500, tapi bangun tidur 600. Ketika mau tidur bisa 400, bangun tidur 500. Jadi gula bangun tidur lebih tinggi. Bahkan kita skip breakfast, makan siang-siang. Dari pagi lahir sampai siang gak makan. Dari jam 5 pagi bangun, gula bergerak naik menuju 500. Dan awalnya pun juga sudah 300-400. Minum metformin sampai 2000 mg. Harusnya kan cuma 1000. Gak turun. Sulfurida, kelompok glimeperid, sulfurida, kelompok sulfurida, misalnya glimeperid, kan harusnya 2 mg, kita sampai 6 mg. Gula nggak turun. Itulah akibat stres. Ya, nanti saya cerita dah ya. Di atas dari kebangkrutan ini masih ada penghiburan karena saya tidak ada aset pribadi yang diagunkan. Yang ada adalah perusahaan punya utang dan kita kongsian. Kongsi saya punya properti masih banyak. Jadi ketika utang 18 miliar, hitung-hitungan ya udah saya jual saham, saham habis tapi nggak punya utang. Tapi habis saham. Jadi kebangkrutan saya enteng. Yang berat adalah COVID. Saya tuh nggak cinta uang. Jadi kalau uangnya hilang nggak sedih, ya kan? Kalau Anda nggak cinta suami, suami mati, nangis 1 hari, besok bersyukur. Setannya udah nggak ada. Kalau Anda cinta suami, Anda cinta istri, sedihnya berapa lama? Lama dong. Makin dicintai, makin kehilangannya makin berat. Nah saya terus terang nggak cinta uang, tapi terus terang saya cinta keluarga. Maka waktu anak saya kena COVID, istri ketularan, anak pingsan, istri pingsan, mereka dipisahkan lantai. Lantai 1, lantai 2 supaya anak nggak tahu kalau mamanya ketularan, nggak merasa bersalah nularin, supaya istri saya nggak stres, lihat anaknya pingsan. Yang stres saya lihat dua-duanya pingsan. Itu horor banget karena dia delta yang jenisnya lambda dan itu adalah virus varian baru waktu itu. Waktu delta ya. Lalu semua rumah sakit penuh lagi, akhirnya isoman. Saya punya teman dokter kasih resep antivirus, antibiotik dan yang diresepkan stok kosong. Pak Jarod merek apa aja? Yang penting ini nggak ada juga. Jadi kita hidup berjuang tanpa antibiotik, tanpa antioksidan. Ketika saturasi udah mulai 90, abang bahaya. 92 ke bawah harus pasang tabung oksigen. Oksigen berapa harganya pun kita klik udah kosong, kita klik udah hilang. Itu benar bayang-bayang maut bagi saya. Nah di tengah pergumulan seperti itu meditasi. Pikiran diistirahatkan karena pikiran berkecamuk kemana-mana. Pikiran istirahatkan, perasaan istirahatkan, cari ayat gitu ya. Berarti belum meditasi masih nyari. Ketika ingat pun langsung wih dapat tuntunan. Enggak saudara, di tengah seperti itu dapat ayat.
Ayub bangkrut, iya saya juga bangkrut. Ayub anaknya mati. Aduh, itu horor. Itu meditasi firman yang bikin horor, saudara ya. Nangislah kita Tuhan. Aduh, aku siap masuk surga, tapi aku gak siap kehilangan. Wah, anak pingsan yang kedua kali. Badannya udah dingin. Saya bilang sama anak, telinga saya tak tempelin ke mulut, saya tak tempelin ke telinganya. Levin, kalau kamu dengar suara papa, gerakin tanganmu, respon, kamu masih hidup. Tangannya diem aja. Waduh, makin hati saya kayak teratap, itu orang bilang ya. Duk gitu dong, ser. Saya pun kayak keringat dingin, ser gitu. Gimana sih kayak Anda tahu ada sesuatu yang Anda nggak harapkan. Ketika seperti itu, cek kayak diem sebentar gitu, blank pikiran, blank perasaan, tapi ingat ayat. Itu dia. Itu firman Tuhan Roh Kudus berbicara. Tapi ayatnya bukan Ayub, saudara. Ayatnya kayak nggak ada hubungan, tapi saya langsung nangkep gitu. Tuhan bilang sama Musa, kamu pinggir dari bangsa itu. Saya akan bunuh mereka, kamu saya jadikan bangsa yang besar. Musa itu menggembalakan bangsa yang tegar tengkuk, memberontak, nyembah berhala berkali-kali. Musa pun udah jengkel. Tapi waktu Tuhan bilang, aku jadikan kamu yang bangsa yang besar, kamu minggir, saya membinasakan mereka. Musa pasang badan. Tuhan, ambil nyawaku, bunuh aku, selamatkan bangsa itu. Tiba-tiba itu jadi ide. Dimana saya ingat, 82 saya bertobat, jadi guru sekolah minggu, sampai hari ini juga, saya belum pernah berhenti melayani. Difitnah, disekos, rugi, bangkrut, apapun yang saya alami, saya gak pernah batali pelayanan, gak pernah berhenti dari pelayanan. Lalu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau aku balik ke sorga, mestinya buahku banyak dong. Tapi anakku belum pernah pelayanan sekali, dua kali dah. Aku pengen banget dia nanti balik ke surga buahnya banyak. Tuhan, tukar tempat. Tuhan ambil nyawaku. Tuhan hidupkan anakku. Habis doa begitu, dekati anak lagi. Levin, kalau kamu dengar suara papa, kamu gerakin tanganmu. Saya liatin tangannya, saya tunggu. Gerak, aduh hidup. Aduh dia hidup. Oke, singkat cerita, dia hidup. Dan saya sudah terlanjur berdoa, Tuhan ambil nyawaku. Hidupkan dia. Sampai sekarang nyawaku belum diambil. Pegang tanganku dan rabalah, aku hidup. Tapi itu momentum saudara. Baik itu rema, baik itu meditasi, itu suara Tuhan. Yang kalau saya ingat itu dan saya sering mengingat itu supaya saya sadar. Kamu hidup itu perpanjangan loh, kamu udah menawarkan diri. Artinya kalau saya hidup, jeda. Saya berhenti sejenak, jeda, pause. Menemukan makna hidup yang baru, tujuan hidup yang baru. Atau kalau saya hidup untuk apa? Sudah lama melayani. Dari dulu, 82 sampai sekarang gak pernah berhenti melayani. Tapi kan kadang warna pelayanan berubah. Motivasi pelayanan berubah. Tujuan meditasi firman, ingat firman. Ingat firman yang disampaikan dengan cara spesifik. Lewat kejadian-kejadian, ayat tertentu, nyantol saudara. Gak akan lupa. Kalau kita kuliah teologi ya, bahasa Ibrani ini adalah ini, 2 hari lagi lupa. Kalau rema masuk di hati kita, itulah meditasi firman. Firman yang diingatkan Roh Kudus. Oke, berikutnya lagi. Nah sekarang kita akan baca ayat yang tadi dimulakan dalam bahasa Inggris, meditated on. Bahasa Indonesianya apa? Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu meditated on, meditasi. Supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Persis kayak yang ditulis Mazmur. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tak sambung kesaksian saya ya. Sebelum anak saya pingsan yang kedua, atau mundur ke belakang, waktu dari saya bangkrut, saya bilang, saya gulanya naik. 2009 gula saya memang 500-600 karena makannya, pola makan ngawur. Padahal ibu saya pun diabetes. Ibu saya suntik insulin dari umur 35. Tapi 2009 itu saya ikut dokter Tan Sut Yen. Menurut saya dia orang yang hebat, pinter, jenius. Dan saya ikuti 1 tahun, setahun saya lepas obat, lepas insulin. Tapi waktu saya stres gara-gara bangkrut, maka gula saya naik lagi. Dan pola yang sama, pola makan, pola minum, ndak karena pemicunya adalah stres. Lalu saya belajar meditasi, manajemen stres.
Diomongin lah yang namanya sesat segala macam. Pokoknya saya mau sembuh, saya sehat. Dan saya belajar meditasi dari Profesor Dr. John Kabat-Zinn. Itu adalah dekan Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Dr. Stan Ekberg, Dr. Patricia Garbang. Ada pemenang Nobel namanya Dr. David Craig dan Sementa. Yang menjelaskan secara ilmiah mengenai hipoksia. Metode olah nafas hipoksianya sendiri saya belajar dari Wim Hof, Belanda. Jadi ilmiah. Jadi mau diomongin orang sesat apa meditasi, penjelasannya mengenai interleukin 10, mengenai inflamasi, mengenai parasimpatik dan simpatetik, semuanya bahasa-bahasa medis. Jadi ilmiah. Bisa diukur pakai alat. Gimana gelombang otak kita itu dibawa ke theta dan delta, kan bisa diukur pakai EEG. Bisa pakai software namanya Kubios, asal bayar aja 9 juta per tahun, diperpanjang terus, kita bisa tes terus. Mengetahui tubuh kita ini stres apa tidak. Jadi singkat cerita, dengan belajar itu saya bisa kendalikan gula dari 500-400 turun ke 120-an. Begitu 120 lepas obat. Istri saya juga kena masalah di lututnya. Di MRI memang robek meniskusnya, bantalannya. Dokter suruh ganti tempurung lutut 250 juta per lutut. Singkat cerita kita belajar dan istri saya tidak operasi, tidak pakai obat, lepas tongkat, nggak pakai kursi roda. Akhirnya kita makin yakin ngajar, saya buka kelas olah nafas. Ya, waduh, karena kesaksiannya nyata, orang ikut apalagi membaik bulan berikutnya, karena 1 bulan itu udah langsung bisa terasa. Bulan berikutnya kelas baru dibuka, 1 juta 1 orang. Ya, dapatlah 30 orang, 40 orang, dan hampir setahun. Waduh, bangkrut, bisnis, memang kalau dulu mah untung bisa ratusan juta tiap bulan. Karena pegawai aja gaji 2,5 miliar, ya omset 40-50. Terus bangkrut, ya 20-30 juta per bulan, ya kayak tahun-tahun sebelumnya itu per puluhan aja kan gitu kan. Tapi lumayan lah, bisa hidup lah. Tapi ketika anak COVID, pingsan yang pertama, pingsan yang kedua, itu dalam meditasi sehari-hari. Gampangnya saat teduh lah, istirahatkan pikiran, perasaan. Itu Tuhan bilang. Nah ini bisa suara Tuhan itu ayat, itu yang paling saya tekankan. Tapi juga suara Tuhan itu bisa perkataan di hati nurani. Coba kita bingung, ini Tuhan apa bukan? Karena gak ada ayatnya. Itu olah nafas kamu gratiskan. Karena saya mulai belajar, nanti kalau ada waktu saya akan sampaikan. Nafas itu rohnya Tuhan. Masuk kamu bikin pelajaran bayar. Ya kan saya belajar juga bayar. Tadi saya sebut saya belajar itu memangnya gratis. Maka di mana-mana juga olah nafas kalau untuk kesehatan, kesembuhan bayar. Tuhan bilang gratisin. Saya pelihara kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Waktu anak itu pingsan lagi, itu perkataan kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu itu makin kuat. Jadi suara itu berulang. Maka akhirnya saya taat. Walaupun tadi Tuhan, aku bangkrut Tuhan. Sekolah Happy Holy Kid, TK gak ada murid baru karena COVID gak ada murid baru. Ini tiap bulan udah mulai nombokin nih. Kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Tapi otak ini nyari. Nanti cara Tuhan peliharanya gimana ya? Burung gak datang gitu. Karena ada jalurnya. Iman sih iman, tapi otak saya mikir juga gitu ya. Kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Maka waktu anak saya sakit itu, suara itu muncul lagi dan anak saya bangkit, saya makin yakin. Langsung bikin pengumuman. Mulai sekarang olah nafas gratis. Ini link WA Group yang baru, silakan ajak teman dan segala macam. Waduh, biasanya 1 bulan 1 WA Group, isinya 30 orang. Karena digratiskan, waktu itu WA Group kan bisa 250 berapa gitu ya. Penuh seminggu, jadi tiap minggu bikin WA Group baru. Terus berubah kan ya, bisa 500 sekian. 2 minggu, 3 minggu sekali, penuh. Kan bisa 1000 sekian, ya 2 bulan sekali lah. Singkat cerita itu gak sampai setahun 100 WA Group. Kalau sekarang udah 200. Tapi ceritanya begini, boleh file berikutnya. Nah, waktu saya gratiskan itu olah nafas, terus saya makan dari mana? Nah, boleh file berikutnya ya. Ini slide-nya, itu pengumuman gratisnya. Terus berikutnya. Nah, next. Jadi ternyata tuh saya itu 2009 ngelukis yang terakhir. Bangkrut, COVID kan bangkrut 2019, COVID 2020 ya. Berapa belas tahun tuh gak ngelukis. Tapi hebatnya loh. Sudah belasan tahun gak ngelukis, kok ya ada orang ingat saya punya hobi ngelukis. Terus order. Terus saya masih bisa bikin. Lalu saya upload, kata orang ini bagus gitu. Gak tahu, menurut Anda bagus gak? Hah?
Jadi begitu diupload, orang lain pesan lagi. Pandemi 2 tahun, saya membuat 180 lukisan yang terjual 162. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, akhirnya ya kita bisa hidup bahkan berkelimpahan, bahkan bisa punya saldo, yang saldonya masih ada sampai hari ini. Yang menarik lagi juga, pandemi selesai 2,5 tahun yang lalu. Sampai hari ini belum ada order lagi. Ordernya berhenti. Musim akan selalu berganti. Jadi musim mahasiswa, musim kerja di Astra, musim usaha sendiri, lalu musim bangkrut, musim jadi guru olah nafas, musim jadi pelukis, terus berhenti. Lah Tuhan, aku udah gratisin. Oke, singkat cerita lagi. Tuhan kasih dorongan, kamu sudah punya 100 WA group, itu berapa ribu orang? Ya hitung secara cepat aja dah, 10.000 lebih Tuhan. Kamu ngajar kesehatan, ngajar olah nafas, ngajar menu, ngajar pola hidup, olahraga, ngajar senam, ngajar semuanya gratis. Kamu udah jadi guru kesehatan. Kamu sendiri kan untuk sehatnya gak cuma itu, ada juga suplemen. Ya udah kamu jual suplemen. Saya jualan suplemen kesehatan. Oke, singkat cerita aja, dan ini gambarnya ya. Jadi begitu masuk di bisnis itu 9 bulan, orang lain itu bisa 4 tahun, 5 tahun, saya 9 bulan crown director. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Foto sebelahnya itu adalah menjadi top reseller nasional. Jadi dari 400.000 member diambil 5 terbaik aja saya masuk. Terus boleh file berikutnya lagi, nggak sampai tepatnya 1 tahun 6 bulan, itu Royal Crown. Udah pentok paling atas. Se-Indonesia diambil 60 orang masuk. Ya. Berikutnya lagi, sampai di Taiwan pun juga dapat penghargaan, lalu terakhirnya adalah 11 Desember kemarin. Versi APLI, karena ada 2 organisasi ya. Ada AP2LI, itu Pak Rizal dari situ. Lalu saya di APLI, ya. Di situ saya menjadi Best Entrepreneur 2025. Bukankah itu menggenapi bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, meditasi firman, dituntun oleh firman Tuhan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ngelukis ya berhasil, bukan berarti nggak pernah bangkrut. Tapi begitu pindah pekerjaan, pindah apapun yang dilakukan, Tuhan berkati. Karena itu tuntunan Tuhan. Nah sekarang ada waktu sedikit, oke berikutnya. Ya ayat ini. Melihat itu semuanya, akhirnya kita tahu bahwa usaha saya bisa gagal. Tapi Tuhan tidak gagal. Karya Tuhan dalam hidup saya tidak gagal. Gagal hanya kejadian gagal aja. Kejadian gagal. Tapi Tuhan gak gagal. Hidup saya juga gak gagal. Ya, seperti Ayub berkata, Tuhan engkau tidak pernah gagal. Boleh file berikutnya, 5 menit terakhir. Setelah meditasi firman, ada meditasi nafas. Bahkan dengan meditasi nafas, kita bisa lebih gampang masuk dalam meditasi firman. Gimana caranya meditasi firman supaya Roh Kudus berbicara? Gimana caranya Roh Kudus berbicara? Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Gimana mengistirahatkan pikiran dan perasaan? Kita bisa bantu dengan teknik bernafas. Tapi bernafas yang dipahami. Sebagai apa? Tuhan bikin Adam, Kejadian 2 ayat 7, lalu dihembuskan ruah YHWH. Maka tanah itu jadi hidup, manusia itu hidup karena rohnya Tuhan. Dihembuskan nafas Tuhan. Oke, berikutnya lagi. Ayub berkata lebih jelas mengenai nafas. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah dalam lubang hidungku. Maka roh Allah yang membuat aku, nafas yang membuat Maha Kuasa, membuat aku hidup atau menyembuhkan aku. Kenapa olah nafas bisa menyembuhkan? Karena nafas itu rohnya Tuhan. Maka ayat ini, berikutnya lagi Ayub 34 ayat 14. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya. Kenapa enggak ditulis? Saat ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan rohnya. Enggak. Rohnya ya nafas, nafas ya rohnya. Jadi kalau saya memahami nafas, kan mengistirahatkan pikiran kan sekali lagi susah ya. Gimana ini istirahat? Konsentrasi pada nafas. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Rasakan nafas mengalir lewat hidung. Itu ada saluran finger. Terasa anget kan kalau diperhatikan. Selama ini kita nggak pernah merasakan. Begitu dirasakan ada nyaman. Buang lagi pelan nyaman. Nah sekarang pemahamannya. Roh Allah dalam hidungku. Berarti yang masuk ini bukan hanya oksigen loh. Roh Tuhan masuk ke dalam hidung. Roh Tuhan masuk ke paru-paru. Oksigen ditangkap paru-paru alveoli. Iya, kita boleh pengertiannya bukan oksigen juga. Roh Tuhan ditangkap oleh paru-paru. Oleh oksigen, oleh darah.
Maka jangan makan darah sebab itu nyawa. Darah membawa oksigen. Kita ganti pengertiannya. Darah membawa roh Tuhan ke setiap sel. Makanya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau roh Tuhan ada di setiap sel tubuh kita, sakit apa yang gak bisa sembuh? Maka waktu saya bermeditasi nafas, memahami nafas sebagai persekutuan dengan Tuhan. Itu namanya ketenangan, itu luar biasa. Sadar Tuhan hadir di tubuh kita. Lewat apa? Ya kalau saya ke Yerusalem rasanya dekat sama Tuhan. Kok mahalnya mau merasakan hadirat Tuhan ke Yerusalem? Masuk kamar, kunci pintu, Bapamu ada di situ. Kata Tuhan Yesus setelah tiba saatnya, gak perlu lagi ke Yerusalem, gak perlu lagi ke Samaria, gak perlu ke gunung ini, gunung itu. Tuhan itu ada di mana-mana, menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya menyadari roh Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di nafas. Kata Alkitab, nafas itu rohnya Tuhan. Maka saya meditasi nafas itu, gimana kita mengistirahatkan pikiran dan perasaan, jembatannya adalah fokus pada nafas dulu, sampai akhirnya juga gak fokus pada apa-apa, selain pikiran, perasaan, istirahat. Karena roh kita ada Roh Kudus, firman-Nya muncul. Boleh file berikutnya. Maka Anda boleh belajar, masuk ke YouTube aja, ketik breathing YHWH. Nanti yang ajar ada konghi, ada macam-macam, bahwa tarik nafas. Itu seperti ucapan Y dan H. Itu W dan H. Gimana melafalkan YHWH? Misterius. Karena dulu hanya imam besar dan keluarga imam besar. Jemaat di luar bait Allah dan tidak mendengar bagaimana mengucapkannya. Mereka hanya berani bilang Elohim atau Adonai. Dan ketika tahun 70 Masehi bangsa Yahudi dihancurkan, bait Allah dihancurkan, maka tidak pernah lagi ada ritual mengucapkan YHWH oleh imam besar. Jemaat memang gak pernah, mereka Adonai atau Elohim. Tapi ada yang mulai menafsirkan beberapa hamba Tuhan ini bahwa tarik nafas adalah YH. WH, selama roh Allah dalam lubang hidungku. Anda konsentrasi pada nafas, menarik. Menariknya apa? Boleh file berikutnya, singkat aja. Ketika Anda mulai bernafas pelan, nafas lambat, pelan-pelan, tarik pelan, buang pelan-pelan. Ternyata terjadi keseimbangan yang namanya autonomic nervous system antara simpatik dan parasimpatetik. Kenapa gula saya nggak bisa turun, obat nggak bisa menurunkan, tubuh saya ada di simpatetik. Dalam simpatetik itu nggak bisa deep sleep, nggak ada regenerasi sel, tubuh nggak ada detox, racun nggak keluar, makan nggak bisa diserap. Boleh file berikutnya lagi. Maka saat olah nafas bisa ngantuk, itu ciri parasimpatetik. Next. Jangan takut kalau olah nafas ngantuk. Berikutnya lagi aja, ini next. Ya. Ternyata waktu kita nafas lambat, gelombang otak kita waktu stres itu beta. Nggak bisa deep sleep. Waktu kita mulai santai, tenang, gelombang otak kita alfa. Dan waktu kita nafas lebih lambat lagi, gelombang otak kita theta dan delta. Theta dan delta itulah tempat di mana otak bisa ada yang namanya inspirasi, pewahyuan, mimpi dan penglihatan. Berbahaya buat orang yang rohnya nggak ada Roh Kudus. Tapi kalau Anda rohnya ada Roh Kudus, ya, maka jangan takut. Justru itulah cara mengistirahatkan pikiran. Karena kalau dites pakai alat EEG, pakai software namanya Kubios, ternyata dengan teknik bernafas lambat itu, pikiran kita istirahat. Makanya ngantuknya luar biasa. Bahkan kadang waktu olah nafas atau meditasi, kayak geliang, kayak hilang sebentar, ngantuk sebentar, sadar lagi. Itu karena gelombang otak kita kayak pas mau tidur atau pas bangun tidur. Itu theta dan delta. Dan saat itulah mulai kata-kata afirmasi. Aku sehat, aku kuat. Nah pada saat otak itu theta dan delta, apa yang terjadi? Lihat gambar ini. Kebayang nggak kalau itu mirip? Ternyata antara otak dan usus gambarnya mirip. Dan bukan hanya mirip, ada jalur akso, ada jalur wifi kayak gitu ya, jalur jalan tol, dua arah yang saling mempengaruhi. Nanti bisa masuk ke YouTube, ketik aja Dr. Grace Yahaya, itu pelajarannya bahasa Indonesia. Atau masuk kalau ke Google atau ke jurnal, ya John Kabat-Zinn, Profesor Dr. John Kabat-Zinn. Hubungan antara otak tengah, amigdala, thalamus, hipokampus dengan pencernaan. Berikutnya lagi, nah ini komunikasi dua arah, next. Oke. Saya singkatin aja ya, berikutnya lagi yang lebih gampang dipahami. Maka kalau orang stres, itu larinya ke pencernaan. Entah leaky gut, lalu alergi, lalu autoimun, entah pencernaan bermasalah, lalu kayak saya diabetes, pencernaan bermasalah, lalu nggak bisa mencerna, segala macam masalah pencernaan. Berikutnya lagi, dan akibat dari stres tadi, maka usus merenggang, dan gara-gara merenggang itulah makanan yang nggak boleh masuk ke darah, jadi alergi. Alerginya macam-macam, jadi autoimun.
Maka leaky gut bisa disembuhkan selain tentunya dengan omega 3, dengan bone broth, dengan melapisi kembali dengan probiotik adalah merapatkan kembali. Waktu kita stres, khususnya merenggang. Maka manajemen stres itu penting. Pakai meditasi firman atau meditasi nafas atau kombinasi jadi satu. Memahami nafas bukan sekedar nafas. Berikutnya penutup. Memahami nafas sebagai kesadaran bahwa ini bukan sekedar oksigen. Ini adalah roh Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan lewat nafas. Maka ada ayatnya. Semua yang bernafas memuliakan namanya. Versi bahasa Indonesia. Gimana cari bahasa Ibrani? Semua yang bernafas melafalkan namanya. Melafalkan. Karena YHWH. Gak ada konsonannya. Gak bisa dilafalkan. Tapi ternyata nafas. YH. WH. Jadi kalau kita ada waktu sebentar saja dengan bernafas kita sadar berhubungan dengan Tuhan. Dan otak kita ingat firman Tuhan. Bukan karena itu persekutuan dengan Tuhan yang sempurna. Pikiran kita meninggalkan sejenak dunia, utang, piutang, harga, perang, saham, Iran, segala macam. Kita ingat firman, kita ingat Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa seperti itu 5 menit saja di celah-celah kesehatan. Itu gula udah bisa stabil. Masalah pencernaan beres. Yang insomnia, lepas obat. Anda punya darah tinggi, masuk YouTube ketik darah tinggi turun seketika Jarot. Anda ukur tekanan darahnya berapa, ikuti teknik olah nafasnya, 15 menit lagi diukur lagi. Mau 120, 190, mau 90, 170, mau 80, 140, turun 20, 30 poin. 15 menit cukup. Langsung diukur. Ilmiah itu bisa diukur dengan alat ilmiah. Tekanan darah. Tingkat stres bisa diukur, gelombang otaknya. Dan itu sangat cepat. Pak, kalau saya suami tekanan darah saya tinggi. Waktu itu kan saya kumpulkan orang darah tinggi, langsung hampir 200 orang. Pernah juga onset di Green Garden, 70 orang. Istrinya ngantar suaminya, Pak saya darah rendah. Saya boleh ikut Pak, ikut aja. Kalau Anda suami darah tinggi, Anda darah rendah, Anda mau minum obatnya suami? Ngeblak seketika. Tapi dengan olah nafas, yang tinggi turun, yang rendah naik. Kalau mau tanya kenapa, oke. Belajar aja di modulnya di YouTube, ketik aja darah tinggi turun seketika. Karena itu pada saat itu pas ada tanya jawab, yang darah rendah dan tak suruh ikut, lalu kan habis selesai praktek, tulis di chat, berapa jadi berapa gitu ya. 80, 150, jadi 80, 120, 90, 170, jadi segini. Lalu ada yang nulis, saya 60, 90, jadi 80, 120. Obat gak bisa dua arah. Tapi nafas, yang tinggi turun, yang rendah naik. Termasuk gula. Anda bisa kayak saya, gulanya relatif stabil. Butuh waktu. Ya, karena gula itu liar. Cemburu naik, gelisah naik, khawatir naik ya. Lagi jengkel sama setan satu itu naik. Maka kita harus penuh dengan cinta kasih karena Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia, dia di dalam Allah. Maka meditasi firman, meditasi Allah, meditasi roh Allah, meditasi nafas. Nafas difahami sebagai rohnya Tuhan. Maka semuanya seolah hidup kita tuh kayak tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan kan hadiratnya ada di sini. Dan itu lebih mudah waktu kita mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan, di mana saya punya pengertian meditasi adalah itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, ajari kami merasakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dari waktu ke waktu. Kami bahkan bergaul dengan Tuhan, kami hidup di dalam Tuhan, kami bergerak di dalam Tuhan, karena kami menyadari nafas kami adalah rohnya Tuhan. Suatu saat nanti Tuhan, nafas kami akan kembali kepada Tuhan. Dan kami tahu waktu kami kembali, penghakimannya adalah hari apresiasi bagi kami. Hai Engkau yang setia, terimalah kemuliaan yang disediakan bagimu. Manusia satu kali mati dan setelah itu dihakimi. Semua nafas kembali kepada Tuhan. Tapi saat kembali apa yang terjadi? Tergantung selama kita di dunia. Apa yang kita lakukan selagi kita bernafas. Tapi semua yang bernafas, nafas akan kembali untuk dihakimi. Tapi percaya bahwa di dalam Tuhan,
Barang siapa percaya kepada anak, dia tidak akan dihukum. Yang ada adalah menjadi momentum hari itu, saya bayangkan momentum apresiasi. Kita terima mahkota kemuliaan, kita terima mahkota buah-buah yang kita layani. Kita terima penghargaan. Terima kasih Tuhan, kami belajar hidup untuk kami memanfaatkan kesempatan hidup Tuhan berikan. Selagi kami bernafas, kami akan melayani Tuhan, melayani sesama, berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.